Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi yang dimiliki oleh seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap 9 orang, kita mendapatkan berbagai macam variasi jawaban dari mereka. Gua Pak Depi. Ari, Sheila, Nur Sahira, Dinda, Olvin, Nama gua Torbi. Yogi. Izolondari. umur aku 18 tahun. 19 tahun, Masih muda kok. 18. 21 tahun, 18 tahun, 18 tahun. Umurku udah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. sudah dong. Sudah, Sudah dong. OTW. Lagi proses. sudah, udah, Which is karena gue tuh udah 18 years old gitu, ya gue sudah punya KTP. Sudah dong. Sudah. Kita nggak bisa buat SIM lah kalau nggak ada KTP. udah kuliah gini tuh harus ada SIM. Kemana-mana nggak boleh tinggal. Menurut gue KTP itu penting sih. Yang jadi masalah gitu, kalau lu nggak punya KTP gitu kayak, which is lu tuh nggak bisa beli kendaraan baru gitu, kayak beli mobil baru, motor baru gitu. Aku tuh paling peduli sama yang namanya kesehatan. Kalau nggak ada KTP, nggak bisa dong urus asuransi kesehatannya. Jadi nih ya, aku tuh suka traveling. Kalau biasanya yang beli tiket itu mama aku, sekarang tuh aku udah bisa beli tiket sendiri karena udah punya KTP. Aku tuh termasuk traveler juga. Dan sekarang mau fokus berpetualang keluar Indonesia. Jadi KTP itu penting banget buat urus paspor. Kalau nggak ada KTP susah sih ya. Kita nggak bisa nyoblos kan pemilu nanti, pilkada. Ya susah sih. Oh iya, jangan lupa ya dukung om gua 13 nomor 3 geng. Menabung itu kan penting. Kalau mau buat rekening bank, ya harus pakai KTP lah. Tunggu. Apa pertanyaannya? Seberapa pentingkah KTP? Ya penting banget lah. Gak ada KTP gimana cara nikah nanti aku? Harus WNI Umur 17. Bawa kakak. Sehat akal. dan pikiran. Udah itu aja sih. Kepengurusan KTP yang dalam hal ini masih masuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik tidak selamanya berjalan dengan mulus. Masih banyak masyarakat yang mengalami kendala-kendala dalam mengurus KTP ini. Lalu, kendala apakah lagi yang dialami oleh mereka? Blankonya yang kurang lah. Waktunya itu tidak sesuai. Pungli di mana-mana. Calon. Perbedaan antara pejabat dan masyarakat. Ya kita tahu lah. Pejabat mas, urusan apapun pasti diutamain ya. Kita, masyarakat biasa, apalagi gua ya, mahasiswa, umur 18. Mana bisa kayak gitu kan. Bapak Dr. Andus Nursal MSI. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Beliau pernah menempuh S1 di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Padang, jurusan Pendidikan Masyarakat, dan menempuh S2 di Universitas Riau, Prodi Manajemen Kebijakan Publik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, kami sering menerima klaim dari masyarakat belangko kurang. Jadi dapat di sini kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 ketersediaan belangko di kantor kita ini sangat cukup dan itu memang se-Indonesia sudah diantisipasi. Sehingga pada tahun 2020 ini sebanyak 25 juta belangko tersedia dan didistribusikan ke seluruh Indonesia
termasuklah kita di Inhil. Baru dalam 2-3 hari ini saya baru saja mengambil 12.000 belangko, dan itu diprediksi bisa cukup untuk 3 bulan ke depan, karena kebutuhan satu hari itu hanya 400. Sehingga kurangnya belangko atau tidak adanya belangko yang beredar isunya di tengah masyarakat, saya nyatakan pada kesempatan ini itu adalah sebuah isu boleh dikatakan hoax, ya. Pada kenyataannya tidak demikian. Itu satu. Yang kedua, saya juga mendengar keluhan tentang waktu pelayanan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan SOP, sudah dibunyikan SOP-nya 3 hari, 4 hari, atau 5 hari, ternyata masyarakat mengeluhkan bisa kok sampai seminggu Pak, kok sampai 1 bulan. Jadi kita menghitung SOP tersebut, kita hitung semenjak berkasnya dinyatakan siap, bukan semenjak mendaftar. Tetapi begitu siap berkas, begitu dinyatakan lengkap, itulah yang jalan waktunya. Jadi kita di sini bekerja sesuai dengan SOP. Andai SOP terlanggar dan lain sebagainya, itu tolong masyarakat juga bisa memberikan informasi. Cuma kadang-kadang kita di Capil ini juga tidak bisa menafikan ataupun masalah jaringan. Nah, kalau jaringan tidak bagus, nah itu bisa saja tidak sesuai dengan SOP. Terus masalah pungli, pegawai Capil itu sudah pakai fakta integritas, jadi kami bisa berani menyampaikan kan bahwa itu tidak ada. Namun kalau ada oknum yang nakal, ini kami sangat berharap itu diinformasikan. Kami sudah jelas konsekuensinya, berhenti atau dipindahkan. Namun yang ada di Capil, kami jamin itu tidak. Tapi kalau ada calo yang di luaran apa segala macam, kami memang agak kesulitan untuk memonitor orang di luar. Yang bisa kami lakukan hanya himbau kepada masyarakat, jangan diurus lewat calo langsung. Insya Allah itu gratis. Selanjutnya ada juga beredar pemahaman ataupun isu yang kurang pas menurut kami. Ini kalau pejabat diutamakan, kalau kami ini tidak pejabat, mungkin di nomor 10, di nomor 12 dan lain sebagainya. Kami jamin tidak, karena di front office yang menerima pendaftaran tersebut itu tidak ditanya jabatan Bapak apa, semua kita berlakukan sama sesuai dengan SOP. Yang paling penting syarat cukup, prosedur lalui. Itu saja. KTP elektronik gratis dan mudah, cukup bawa kartu keluarga. Alur pembuatan KTP elektronik adalah membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP lama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Verifikasi data dan pengambilan pas foto. Pembubuhan tanda tangan melalui alat pemindai tanda tangan elektronik. Perekaman data jari tangan kanan dan kiri dengan alat pemindai sidik jari. Pemindai iris mata dengan membuka mata lebar dan tidak berkedip. Warga menerima tanda bukti pengurusan KTP elektronik, lalu KTP elektronik siap dicetak. Ayo bikin KTP elektronik. Indonesia bersih tanpa KKN. Dukcapil bisa.